Video kali ini mau bahas tentang konflik. Jadi sebenarnya konflik itu baik atau buruk sih, terutama di dunia kerja. Manusia itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Artinya tuh nggak ada yang sama. Ya, kalau kemiripan mungkin ada sih, tapi kalau sama kayak nggak mungkin deh. Bahkan untuk seorang kembar pun pasti ada perbedaan. Setuju nggak? Nah, kita sebagai manusia dengan perbedaan dan keunggulannya masing-masing tentu punya cara sendiri untuk survive. Buat kamu, para pekerja, pernah dong yang namanya kita berurusan sama konflik, baik konflik sama atasan, rekan kerja, atau bawahan kamu, yang kadang ngurusin konflik ini bikin energi kamu habis. Ya buat ngatasinnya, buat ngadepinnya, entahlah pokoknya bikin capek. Bener nggak guys? Saya ingin bahas tentang apa sih itu konflik dan bagaimana mengelola konflik ini menjadi satu energi yang positif. Kita mulai dengan memahami apa itu konflik. Konflik adalah pertentangan atau perbedaan pendapat antar individu atau dari satu kelompok yang lain. Jadi ini bisa aja muncul karena tadi perbedaan nilai, perbedaan tujuan, atau ekspektasi. Walaupun konflik ini sebenarnya normal, natural lah buat satu hubungan, tapi bukan berarti kan bakal suka juga sih kalau ada konflik. Apa aja sih konflik yang ada di dunia kerja? Yang paling banyak pasti konflik sama si bos. Ya kan teman-teman? Paling umum nih penyebabnya karena pasti perbedaan karakter. Padahal udah tahu karakter lo sama si bos beda. Kadang lo malah memperuncing. Jadinya malah bikin drama. Saya nih udah tahu bos lo tuh udah pingin kerjanya cepat, outputnya on time. Elonya ngerjain kerjanya santai, banyakan mikirnya. Jadinya kondisinya gimana? Ya si bos pasti marah-marah, lo jadi baper. Terus jadi lo mikir deh, ih bos gue pemarah banget. Ada beberapa cara yang bisa lo lakuin kalau lagi konflik sama si bos. Cara ini gua rasa lebih produktif sih. Coba deh lo lakuin. Pertama, lo cari tahu dulu nih sumber konfliknya dari mana. Apakah dari isu pribadi, perbedaan pendapat, atau bahkan miskomunikasi. Ingat ya, lo berdua, si bos sama lo itu sama-sama manusia. Jadi punya urusan sama masalahnya masing-masing. Hindari deh namanya asumsi dan tuduhan. Cara yang kedua, coba cari waktu dan tempat yang pas buat lo berkomunikasi, lo ngobrol. Jangan sampai lagi tengah-tengah lagi ngerjain kerjaan yang rush banget. Lo ngegas, jadi malah bikin drama deh. Coba terapin pendekatan yang namanya compliment sandwich. Mulai dengan pujian atau sesuatu yang lo bisa hargai. Baru lo diskusiin inti masalahnya gimana. Dan jangan lupa akhiri dengan pujian atau nada yang bisa membuat lo menjadi makin positif dan optimis untuk maju. Cara yang ketiga adalah kalau saat lo lagi ngobrol, lo coba pakai bahasa yang lugas, tegas, tapi penuh hormat. Karena kalian berdua ini kan profesional, nggak usah pakai main emosi. Karena setiap kali kita merasa diserang, maka cenderung menutup pembicaraan tanpa benar-benar mendengarkan apa yang dimaksud sama si pihak lawan. Jadi berusaha pelan-pelan pahamin dan bekerja sama. Hindari komunikasi yang saling menyalahkan atau biasanya dinamain sama pasif agresif. Cara yang keempat adalah mencari solusi terbaik dan umpan balik. Jadi jangan hanya mengeluh, nggak ada gunanya kalau ngeluh terus. Ya, yang harus dilakukan adalah kita coba cari usulan atau alternatif jawaban.
Coba deh brainstorming. Kita coba tanya-tanya gimana simulasikan kalau ada kasus ini jawabannya gini. Jadi setiap ada masalah kita punya beberapa jawaban dan bersiap untuk memasukkan umpan balik. Karena tujuan kita buat bekerja, ingat buat bekerja, bukan berantem satu sama lain. Kita ini cuma bagian dari sistem dari organisasi. Ngapain kalau lo terus ngeluh? Ngapain kalau lo terus berantem? Tapi kita harus fokus pada tujuan untuk kepentingan bersama, untuk perubahan sistem jadi organisasi bisa lebih optimal. Minta umpan balik dan saran mereka bagaimana kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Ingat, harus terbuka untuk kritik dan juga kompromi yang membangun. Yang terakhir adalah coba deh follow up dan mengevaluasi. Jadi kalau sudah ada kesepakatan nih antara dua belah pihak, sudah tahu apa yang dikerjakan, ada data-data yang harus bisa di follow up, terus evaluasi, bener nggak kecapai, bener nggak bisa dilakuin. Kalau misalnya nggak bisa berarti harus dialog lagi. Tujuannya adalah supaya ini bisa terekord dengan baik dan perubahan itu bisa secara bertahap, bukan sekaligus. Ada satu lagi konflik yang sering terjadi di dunia kerja, yaitu konflik dengan rekan kerja. Biasanya sih sumber konflik dengan rekan kerja ini berasal dari komunikasi yang buruk, persaingan yang berlebihan, ya kadang pembagian tugas yang nggak merata, dan juga ya masalah pribadi sih. Nah, karena lingkungan kerja ini adalah satu support system yang bikin kita kerasan buat kerja, jangan sampai konflik sama temen satu tim ini berkembang. Jangan. Tahu nggak guys caranya gimana? Jadi yang paling penting itu coba deh perbaiki cara berkomunikasi kalian. Kalian mesti pahami bahwa kita tuh memang berasal dari berbagai macam kultur, agama, dan juga cara pendidikan yang berbeda-beda. Pahami diri lo sendiri, pahami orang lain. Pelajari bagaimana berbahasa yang tepat, diterima, namun juga profesional. Walaupun tetap menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, tapi pemilihan kata dan intonasi yang juga dipikirin itu tuh bisa menjamin keberlangsungan hubungan kalian dengan rekan kerja. Misal saat brainstorming nih, ngomongnya tuh gantian, dengerin dulu apa yang diomongin secara full, baru ditimpali, baru direspon. Juga memberikan masukan itu untuk solusi ya. Hindari mengkomentari hal-hal yang di luar dari yang dibicarakan, apalagi malah menyerang secara pribadi. It's a big no guys. Terus maintain deh ego kalian, apalagi karena kalian bersaing tuh kadang-kadang yang keluar perasaan superpower, merasa lebih, ya lebih pinter, ya lebih hebat, ya lebih mampu, atau karena lebih deket sama si bos. Perilaku kayak gini bukan bikin lo makin kelihatan lebih deh guys, dijamin malah semakin dikucilkan. Jadi dalam dunia pekerjaan yang paling penting itu adalah teamwork. Teamwork ini paling fundamental untuk ngelihat gimana kita bisa bekerja secara baik, bukan kerja sendiri-sendiri. Bos ini sebenarnya bisa ngelihat kok kalian ini berkinerja atau enggak, even kalian itu di dalam teamwork. Balik ke topik pembahasan di awal, jadi sebenarnya konflik itu baik atau buruk sih? Semua balik lagi ke diri kita untuk meresponnya. Coba deh kamu latih untuk memandang segala sesuatunya dari sisi pandang yang lebih baik dan lebih positif. Jadi kalau kita ngelihat konflik itu merupakan satu tantangan. Kenapa? Karena mendorong kita untuk bisa berpikir lebih kreatif, lebih kritis, lebih inovasi, dan juga bisa mengembangkan keterampilan kita khususnya dalam hal berkomunikasi.
tentu menjadi ruang pertumbuhan kita dong. Kita bisa belajar lebih banyak tentang diri kita dan juga belajar tentang orang lain. Dan pastinya memperluas wawasan. Kita juga tahu batasan-batasan apa yang selama ini terus membatasi kita dalam bergerak. Yuk kita latih manajemen konflik. Saya punya salah satu cara, namanya CARE. CARE ini singkatan dari Communicate, Actively Listen, Review Options, dan yang terakhir adalah End with a Win-Win Solution. So guys, thank you ya udah nonton video ini sampai selesai. Nah, saya berharap kalian dapat membina hubungan yang sehat, juga meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan mengelola konflik dengan baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.